bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang kalor dan perubahannya, masih dalam kompetensi suhu dan perubahannya. Kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan kalor dan perubahannya. Nah, baik, kita perhatikan yang ini. Ada beberapa pertanyaan mendasar kalau kita berbicara tentang kalor yang perlu nanti kita simak dan akan terjawab dalam pembahasan selanjutnya tentang kalor. Misalnya, yang pertama itu, pada saat memasak air, mengapa molekul atau partikel air yang paling bawah bergerak ke permukaan atas? Ini yang biasa di dapur pasti lihat. Yang kedua, mengapa pada siang hari anjing itu sering menjulurkan lidahnya keluar? Yang suka ternak pasti tahu persis ini, bahwa binatang ini pada siang hari selalu menjulurkan lidahnya keluar. Berikut yang sering juga kita alami, kalau kita perhatikan alat-alat peralatan dapur yang terbuat dari logam, mengapa gagangnya selalu diberi karet atau kayu? Semua peralatan di dapur sekarang ini yang terbuat dari peralatan dapur yang terbuat dari logam, pasti gagangnya itu diberi karet atau kayu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semua terkait dengan kalor dan nantinya kita akan bahas secara detail. Nah, baik, kita lanjut. Kita akan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalor dalam fisika. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ini konsepnya. Berikut yang kedua, kalor bukan zat, tetapi kalor adalah suatu bentuk energi dan merupakan suatu besaran yang dilambangkan Ki dengan satuan Joule. Satuan internasionalnya adalah Joule, lambangnya adalah Ki. Jadi bukan zat, tetapi suatu besaran dalam bentuk energi. Jadi dia termasuk juga besaran dan berbentuk energi. Selanjutnya kita lihat, secara alamiah kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, ini pula yang mendasari biasanya orang tua ketika ada anak kecilnya yang dalam dalam keadaan panas biasanya didekap dengan tujuan bahwa nanti akan terjadi perpindahan kalor dari anaknya ke badan orang tuanya, karena pada saat itu berbeda suhu tubuhnya. Ini kalau dalam keadaan alamiah. Dalam suatu keadaan dengan perlakuan khusus, itu kalor dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kalau diperlakukan, ada alat yang menggunakan ini, maka kalor dapat berpindah sebaliknya. Jadi yang terjadi tadi dari suhu tinggi ke rendah itu adalah terjadi secara alami. Kali ini kita tidak akan membahas tentang perpindahan kalor dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Yang kita lihat adalah yang terjadi secara alamiah. Nah, baik, dalam pembahasan kalor kita akan lihat dulu yang ada kalor jenis. Yang dimaksud dengan kalor jenis zat atau kalor jenis benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Ini yang disebut kalor jenis. Karena pada benda
sangat tergantung pada kalor jenisnya. Nah, sebagai contoh, supaya nanti bisa membaca apa arti tulisan itu, sebagai contoh di sini kita ketahui bahwa kalor jenis air itu sudah diketahui, yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, tulisan ini apa artinya? Kalau mau diartikan, arti sebenarnya di sini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius adalah 4200 Joule. Jadi untuk menaikkan suhu air yang masanya 1 kg, menaikkan suhu air 1 derajat Celcius yang masanya 1 kg, kita membutuhkan kalor 4200 Joule. Nah, ini yang dimaksud dengan kalor jenis. Nah, baik. Bagaimana hubungannya antara kalor jenis suatu zat dengan kalor jenis suatu zat dengan kalor yang dibutuhkan dengan suatu benda. Nah, ini ada hubungannya. Semakin besar kalor jenis suatu zat, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Jadi sangat terkait hubungannya, bahwa kalau kalor jenisnya besar, maka kalor yang diperlukan juga besar. Ya. Kalor jenis zat boleh dikatakan sebanding dengan jumlah kalor yang diperlukan. Artinya kalau kalor jenisnya besar, maka kalor yang diperlukan juga besar. Kalau jenisnya kecil, maka kalor yang diperlukan juga kecil. Itu yang dimaksud. Nah, selanjutnya kita lihat dulu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, massa benda. Tadi ada di dalam definisi kalor jenis. Bagaimana hubungannya massa benda dengan kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu? Ternyata semakin banyak atau semakin besar massa suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Jadi massa beban sangat mempengaruhi kalor yang diperlukan suatu benda. Semakin banyak atau semakin besar massanya suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Yang kedua adalah kalor jenis benda. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalor jenis benda merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius, untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini yang faktor kedua yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan. Faktor ketiga adalah perubahan suhu. Seberapa besar perubahan suhu yang terjadi pada benda itu akan mempengaruhi kebutuhan kalor yang diperlukan oleh suatu zat atau suatu benda. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda. Massa benda sangat berpengaruh, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Seberapa besar perubahan suhunya dalam proses itu. Nah, demikian pembahasan kita yang pertama ini tentang kalor. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.